agar lebih bersemangat, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, dalam sehari-hari kita pasti akan merasakan banyak hal dalam hati kita ya. Contohnya seperti kalian tadi ya, tersenyum itu menandakan bahwa kalian merasa senang. Tapi apakah kalian tahu jenis perasaan apa lagi yang bisa kita alami? Kalian tahu? Ya? Nah, bagus. Ya? Takut. Ada lagi? Apa? Sedih. Nah, jadi selain perasaan senang, kita juga dapat merasakan sedih, merasakan takut ya, dan juga merasakan marah. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai perasaan-perasaan itu ya. Kita akan mendengarkan cerita, kita akan belajar menyampaikan perasaan kalian sendiri, dan juga kita akan mencoba merasakan perasaan tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang tolong duduk semuanya yang rapi dan dipasang telinganya baik-baik ya, karena Bapak akan menceritakan sebuah cerita, lalu disimak baik-baik ya, karena nanti kita akan menebak perasaan tokoh yang ada di dalam cerita yang Bapak bacakan. Nah, Bapak akan membacakan cerita tentang saudara menjengkelkan ya. Nah, ini dimulai dari suara gajah, yaitu aing 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 ya. Aku mengerjap dari tidur siangku, mataku mengerjap gugup. Keterlaluan untukku ya. Untuk apa sih bibi Ana, Bude Kaki, dan Oma Susi berteriak-teriak ribut seperti itu? Mengganggu istirahat siangku saja. Modelku panjang. Apakah kamu tak merasa senang, Maya? Tanya sepupuku, Arza. Adikmu sudah lahir. Mata Arza membola gembira. Ditariknya belalaiku. Dengan enggan aku mengikutinya menghampiri ibu yang sedang dikerumuni oleh semua bibi, Bude dan omaku. Mereka semua menaikkan belalai tinggi-tinggi dan mengeluarkan suara melengking-lengking seperti sedang berpesta. Ribut sekali dan menjengkelkan. Aku melihat makhluk kecil abu-abu yang berbaring lemah di tanah. Dia itu adikku. Ya, sahut. Nah, setelah mendengar cerita barusan, menurut kalian bagaimana perasaan tokoh aku di awal cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, mesti. Nah, lalu apa penyebab dia marah? Nah, tokoh utama tersebut marah karena Bude dan omanya berteriak-teriak ribut sehingga mengganggu tidur siangnya tokoh utama aku tersebut ya. Nah, apakah kalian ada yang pernah merasakan hal seperti itu? Ada yang pernah? Ya, bisa. Nah, sekarang supaya lebih seru, Bapak ingin kalian mengeluarkan kertas gambar dan alat tulisnya. Keluarkan dulu. Nah, lalu coba gambarkan wajah yang sedang menunjukkan perasaan tertentu. Ya, boleh gambar perasaan wajah senang dengan senyum yang lebar ya, wajah marah atau wajah sedih ya. Sudah bisa digambar dulu. Menggambar perasaan yang kalian rasakan, bisa perasaan senang, sudah selesai semua gambarnya anak-anak? Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menunjukkan gambarnya? Saya, Pak. Nah,
silakan maju ke depan. Nah, perasaan apa yang digambarkan oleh Alika? Aku menggambar gajah senang, Pak. Nah, biasanya kapan Alika merasakan perasaan senang? Saat mendapatkan THR. Waktu hari raya ya. Nah ya, terima kasih. Bisa duduk dulu. Ada lagi? Ya, mungkin silakan maju. Nah, biasanya kapan nanti merasakan perasaan marah itu? Saat diganggu teman ya, waktu main atau waktu mengerjakan tugas sudah. Ya, terima kasih. Bisa duduk. Nah, terima kasih kepada Alika dan Alfreja sudah berani maju. Nah, anak-anak, setiap perasaan itu wajar ya, kita alami ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Misalnya, kalau kita merasa marah, bagaimana cara menunjukkan marah yang sehat tanpa menyakiti perasaan orang lain atau teman kita. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, ya. Biasanya kalau aku marah, aku akan menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan sampai aku merasa lebih tenang. Nah, bagus. Kalau Inaya itu kalau merasakan marah dia akan menarik nafas dalam-dalam lalu dihembuskan lagi ya biar lebih tenang. Nah, selanjutnya kalau kita merasa takut, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menenangkan diri? Dan tahu? Ya, coba. Kalau aku merasa takut, aku segera mencari ayah atau ibu dan bisa dulu agar perasaan takutku hilang. Nah, kalau sifat mengatasi perasaan takutnya yaitu dengan mencari orang tuanya atau ibunya. Nah, bagus sekali. Anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari tentang mengenal macam-macam perasaan ya. Ada perasaan senang, ada perasaan sedih, dan juga ada perasaan takut. Kita juga sudah belajar membaca cerita tentang perasaan dan belajar cara menenangkan diri kalian sendiri ya. Kalau sedang merasa sedih atau takut, contohnya seperti Inaya tadi saat merasakan takut, Inaya menarik nafas dalam-dalam sampai lega. Dan juga sifat saat merasakan apa? Takut ya. Oh kebalik, tadi Inaya itu marah ya. Merasakan perasaan marah, Inaya itu menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya sampai tenang. Kalau sifat itu cara menghadapi perasaan takut ya, yaitu mencari kedua orang tua atau guru agar perasaan menjadi lebih tenang. Nah, kita juga sudah belajar bahwa semua perasaan itu wajar kita rasakan ya, dan kita harus tahu cara mengungkapkannya dengan baik tanpa menyakiti orang lain. Nah, coba satu anak yang berani menyebutkan satu jenis perasaan yang paling kalian ingat dan bagaimana cara kalian menghadapinya. Ada yang tahu? Ya, coba. Saya ingat perasaan sedih, Pak. Kalau kita sedih, saya menceritakan kepada ibu atau menangis sebentar dan sebentar. Nah, kalau Viola itu kalau merasakan sedih dia akan bercerita kepada orang tuanya agar perasaannya menjadi lega. Nah, hebat semua. Nanti sampai di rumah coba ceritakan ya kepada orang tua kalian atau keluarga kalian perasaan yang paling sering kalian rasakan hari ini ya, waktu di sekolah, waktu bermain dengan teman ya. Nah, lalu Bapak juga memberi tugas kalian tambahan untuk mengenali perasaan tokoh di buku bacaan lainnya. Nanti bukunya bisa pinjam di perpustakaan ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga